Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kanti paramang tapo titikha nibbanang paramang wadanti buddha. Nahi pabajito parupagati samano hoti parang wihetayanto. Sabba papasa akaranang kusala supa sampada saccita pariyodapanang etang buddhana sasanang. Anupawado anupagato patik mokeca sangwaro. Matanyuta ca batasming pantanca sayana sanang. Adhi citte ca ayogo etang buddhana sasananti. Selamat sore Sukihontu, Namo Buddhaya. Ya, para Romo, Ramani, para ibu, bapak, saudara-saudara, sore ini kembali bersama-sama melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, Sangha, kepada Sang Tiratana sebagai wujud bakti kita kepada beliau, sehingga melakukan penghormatan kepada Sang Tiratana. Dan pada kesempatan ini ya kita melakukan peringatan Magha Puja ya, yang sebenarnya jatuh pada tanggal 12 Februari, karena pada saat itu adalah hari purnama. Tidak tahu nanti apakah di sini adain puja bakti lagi, ya tidak masalah. Bagus juga ya ngadain puja bakti. Tapi ya karena pada kesempatan ini ya Bante bisa hadir tanggal 12 sudah ya di daerah ya, tidak di Palembang, kota Palembang. Maka hari ini bisa sharing Dhamma untuk ya peringatan Magha Puja. Ibu bapak, saudara-saudara, kita sebagai umat Buddha ini punya hari raya besar. Demikian juga dengan sahabat-sahabat yang keyakinan lain. Punya hari raya besar juga. Dan kita sebagai umat Buddha punya hari raya besar itu ada 4. Ya. Ada 4, hanya saja yang diakui secara nasional. Mungkin juga secara internasional hanya 1 hari raya, yaitu hari raya Waisak. Ya, secara nasional ketika kita merayakan itu kita dikasih libur. Nah, secara internasional pun libur juga, ya. Tapi kalau hari raya yang lain, 3 yang lainnya, Asalha, Katina, juga Magha Puja, itu kita tidak libur, ya, secara nasional maupun secara internasional. Ya, tidak ada libur. Tetapi walaupun tidak libur, tetap kita peringati, tetap kita rayakan. Sebab hari raya ini juga mempunyai sejarah yang sangat penting ya untuk kita ingat-ingat sebagai landasan kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap hari raya ini punya keistimewaan-keistimewaan tersendiri. Ya, Waisak punya keistimewaan sendiri, Asalha juga punya keistimewaan sendiri,
Katina juga demikian, dan Magapuja pun tidak kalah, punya keistimewaan tersendiri. Ya, tapi umumnya yang sering sambut dengan meriah ya Waisak, Katina, ya kan? Kalau Asalah, Asada tidak begitu. Apalagi Magapuja tidak begitu disambut dengan gembira, dengan bahagia. Tapi harus diketahui Ibu Bapak Saudara-saudara bahwa hari Magapuja ini juga sangat penting, ya, sangat penting. Mari kita lihat ya sejarahnya dulu. Kenapa ada Magapuja ini? Nah, sedikit kita ingat-ingat lagi. Ketika Bodhisatta kita, Pangeran Siddhartha, meninggalkan istana, beliau bertekad menjalani kehidupan sebagai pertapa. Ya, semuanya ditinggalkan. Harta, ya harta berupa materi, kerajaan, termasuk keluarganya juga ditinggalkan. Tujuannya hanya satu, mencari obat, ya, mencari obat untuk tidak mati, nah, atau supaya terbebas dari usia tua, sakit, dan mati. Nah, lebih lengkapnya begitu, supaya punya obat agar tidak menjadi tua, tidak menjadi sakit, tidak menjadi mati. Nah, itu tujuan beliau. Nah, dalam pengembaraan itu beliau tiba di kerajaan seorang raja, Raja Bimbisara. Raja Bimbisara bertemu dengan petapa Gotama. Ya, petapa Gotama. Lalu Raja Bimbisara ini punya niat baik, ingin menawarkan sebagian dari kekuasaan dalam kerajaan itu kepada petapa Gotama. Tapi tentu petapa Gotama menolak, karena tujuannya untuk menjadi petapa bukan untuk mencari hal-hal semacam itu, tetapi sekali lagi mencari obat, ya, mencari obat. Maka karena ditolak, Raja Bimbisara berpengharapan baik. Nanti kalau sudah tujuan tercapai, tolong kunjungi kerajaannya adalah yang pertama kali. Ya, singkat cerita, begitu Buddha mencapai penerangan sempurna atau setelah mencapai penerangan sempurna, pertama-tama beliau mengajarkan Dhamma kepada 5 petapa. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan hari raya Asada. Nah, ini kita ingat-ingat lagi nanti pada saat Asada. Setelah membabarkan Dhamma kepada 5 petapa di antaranya itu mengerti Dhamma. Ya, mengerti Dhamma. Kemudian setelah mengerti, minta ditabiskan jadi biku. Ya, 5-5-nya kemudian menjadi biku. Tidak lama semuanya menjadi arahat. Kemudian tidak lama setelah itu ada seorang pemuda yang kehidupannya kurang lebih seperti petapa Gotama, punya harta banyak tapi hidupnya tidak bahagia. Ya, harta punya, kerajaan, musim untuk 3 musim juga punya, tapi tidak bahagia. Lalu ya pergilah ke daerah Taman Rusa. Kemudian di sana ketemu Buddha. Ya, Buddha pun memberikan nasihat. Setelah dikasih nasihat, batin jadi jinak dan menjadi seorang Arya tingkat pertama, jadi Sotapana. Nah, karena anaknya hilang, orang tuanya pun khawatir, dicari kemana-mana nggak ketemu, sampailah di Taman Rusa. Ayahnya sampai situ. Dengan kemampuan Sang Buddha, nah, pemuda itu tidak diperlihatkan. Nah, kemudian orang tua dari pemuda bertemu Buddha, bertanya,
Pada saat itu juga diajarkan Dhamma oleh Buddha kepada orang tua dari pemuda. Dhamma yang disampaikan sama. Setelah mendengar Dhamma, orang tua dari pemuda itu juga menjadi seorang yang suci tingkat pertama. Sementara anaknya menjadi tambah tinggi lagi kesuciannya, yaitu makhluk suci tingkat keempat, menjadi seorang arahat. Karena sudah menjadi seorang arahat, maka pemuda itu ya tidak tertarik lagi untuk menjalani kehidupan sebagai perumah tangga. Kemudian menjadi biku. Ya, orang tuanya ya tidak punya pilihan apa-apa karena itu keinginan anaknya. Nah, sahabat-sahabat dari pemuda ini mendengar. Nah, ada 4 sahabatnya. Ya, ada 4 sahabat. Mendengar kalau temannya itu jadi biku, wah mereka juga ingin jadi biku. Tidak lama mereka jadi arahat juga. Kemudian sahabat dari teman-temannya itu lagi ada 50 lagi. Setelah tahu sahabatnya jadi biku, ingin jadi biku lagi. Nah, tidak lama jadi biku, semuanya jadi arahat. Nah, setelah itu genaplah biku itu berjumlah 60. Nah, setelah jumlah 60 biku, Sang Buddha kasih tahu, silakan para biku, sebarkanlah Dhamma yang indah pada awal, indah pada pertengahan, indah pada akhirnya ini ke segala penjuru. Tidak usah satu arah itu berdua, sendiri-sendiri. Ya. Kemudian setelah itu para biku pergi dan Sang Buddha pun setelah itu beliau mengarah menuju ke Rajagaha. Ya, dari Taman Rusa menuju Rajagaha. Nah, itu balik lagi ya. Nah, balik lagi daerah Rajagaha. Setelah dalam perjalanan Buddha pun bertemu dengan 30 pemuda. Ya, 30 pemuda, 30 pemuda ini mencari seorang wanita penghibur ya. Dalam pencariannya itu cari-cari tidak ketemu. Kemudian yang ketemu adalah Sang Buddha. Nah, setelah bincang-bincang dengan Sang Buddha, 30 pemuda ini mendengarkan Buddha. Setelah dikasih uraian Dhamma oleh Buddha, semuanya mencapai tingkat kesucian dan menjadi biku. Ya. Tingkat kesucian arahat. Nah, setelah itu, ya Buddha itu menuju ke tempat pertapaan Kasapa bersaudara. Ya. Kasapa pemuja api. Kasapa pemuja api ini ada 3 saudara. Yang paling tua, menengah, dan paling kecil. Paling tua punya siswa 500. Menengah punya siswa 300. Yang paling kecil punya siswa 200. Sehingga kalau di total jumlahnya 1000 siswa. Tambah guru-gurunya 3 jadi 1003. Ya kan? Nah, dalam kisahnya itu sebenarnya unik sekali. Pada saat itu pertapa ini sangat sombong ya, ceritanya beliau sangat sombong karena merasa dirinya ya yang baik daripada Sang Buddha. Tapi ya Sang Buddha tahu bahwa inilah cara yang tepat untuk mengubah pandangan petapa. Pada akhirnya petapa yang paling tua pun takluk ya. Petapa yang paling tua takluk, kemudian memohon untuk dijadikan sebagai biku. Dapatlah penabisan ehi biku. Ya, ehi biku. Dengan begitu setelah mendapat penabisan ehi biku Pasapada, semua peralatannya itu dibuang ke sungai, ya kan? Dibuang ke sungai, adik-adiknya yang di bawah itu melihat, loh ada apa ini? Khawatir. Ternyata kakaknya dan siswa-siswa yang lain sudah menjadi biku.
Ya, melihat kakak jadi biku, adik-adik yang lain tuh juga begitu, ikut jadi biku. Dan tidak lama semuanya menjadi arahat. Ya, tidak lama semuanya menjadi arahat. Nah, setelah itu ibu bapak saudara-saudara, Sang Buddha melanjutkan lagi perjalanan menuju Rajagaha, ya, menuju Rajagaha, tempat Raja Bimbisara memimpin. Nah, di sana itulah ya ada selingan sedikit ya, alarm bunyi. Di Rajagaha, nah di sekitar apa namanya kekuasaan Raja Bimbisara itu hiduplah dua pemuda, ya dua pemuda yang kemudian nanti akan menjadi siswa utama Sang Buddha, ya siswa utama yang disebut Agasawaka, yaitu Upatissa dan Kolita atau Kolia, yang kemudian menjadi Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana. Nah, sebelum itu sudah bertemu dengan Bante Asaji dan sudah menjadi seorang Arya tingkat pertama. Nah, karena tahu Buddha ada di sana, ya Upatissa dan Kolita ini ingin bertemu Sang Buddha. Dan ketika ingin bertemu Sang Buddha, ada beberapa temannya. Ya, bukan beberapa, cukup banyak ya. 250 ya, 250 petapa lainnya ikut dengan Upatissa dan Kolita untuk bertemu dengan Sang Buddha. Nah, sampai bertemu dengan Sang Buddha, ya tentu niatnya ingin menjadi siswa Sang Buddha. Nah, kemudian setelah mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, setelah mendapat penabisan dari Buddha gitu, seminggu setelah ditabiskan, Bante Mahamoggallana menjadi arahat. Seminggu ya, setelah ditabiskan jadi biku, jadi arahat. Bante Sariputta 2 minggu setelah jadi biku baru jadi arahat. Nah, petapa-petapa yang lain pun juga demikian ya, menjadi arahat. Nah, setelah ini ditabiskan jadi biku, akhirnya bikunya bertambah ya, bertambah. Nah, singkat cerita sampailah Buddha di Rajagaha. Ya, Rajagaha. Sampai di sana. Mendengar Buddha sampai di Rajagaha, Raja Bimbisara ini bergegas ingin menemui Sang Buddha. Karena itu memang sudah dari awal sudah diniatkan. Kemudian setelah bertemu Sang Buddha, Raja Bimbisara dikasih uraian dhamma. Setelah dikasih uraian dhamma, Raja Bimbisara juga menjadi seorang Sotapanna. Ya, dan banyak pengikut-pengikut dari Raja Bimbisara itu menjadi Sotapanna. Makhluk Arya tingkat pertama, makhluk suci tingkat pertama. Nah, karena Sang Buddha sudah begitu berjasa kepada Raja Bimbisara, ingin mempersembahkan tempat yang cocok untuk Buddha dan para biku. Di mana kira-kira yang tepat? Oh, ternyata Raja Bimbisara ini punya taman bambu, ya. Taman bambu, taman itu dikatakan sangat indah, ya, sangat indah. Tapi kalau sekarang ke sana, tidak tahu apakah indah seperti dulu atau tidak. Sepertinya mungkin tidak indah seperti dulu, ya. Dulu kadang-kadang sangat indah, sangat indah. Tapi kalau datang ke sana sekarang pun, ya walaupun di sekitar-sekitar agak rame, di sekitar situ sejuk juga, banyak bambu-bambu ya. Maka karena banyak bambu itulah dikasih nama Weluwana, ya Weluwana. Nah di sanalah Raja Bimbisara
mempersembahkan Weliwana kepada Sang Buddha dan para biku. Nah, ketika pada saat itu adalah bulan Maga di hari purnama, berkumpullah 1250 biku Kinasawa. Ya, berarti semua biku ini sudah mencapai tingkat kesucian arhat. Berkumpul di satu tempat. Ya, pada saat berkumpul inilah Buddha itu membabarkan Owada Patimokkha. Owada Patimokkha ini adalah wejangan yang mesti dilaksanakan oleh para biku, ya, oleh para biku. Tapi ya, wejangan berkenaan dengan aturan-aturan pada saat itu tidak sebanyak sekarang. Ya, sekarang kan aturan para biku lumayan banyak, ya. Ya, kalau dari versi Theravada ada 227 aturan untuk para biku. Ya, versi yang lain nanti bisa beda. Artinya banyak juga. Pada saat itu Buddha itu menyampaikan Owada Patimokkha hanya 3 syair. Ya, hanya 3 syair. Tadi di awal sudah dikutip, ya, di awal sudah dikutip. Kanti paramang tapotika, nibbanang paramang wadanti Buddha, nahi pabajito parupagati, samano hoti parang wihetayanto. 1 syair. Sabba papasa agaranang kusala supasam pada sacita parioda panang etang buddhana sasana. 2 syair. Anu pawado anu pagato pati mo keca sangwar mata nyuta cabatas pandanca saya nasana adi cite ca ayogo etang buddha nasasana. Hanya 3 syair ini, ya, sebagai anjuran perilaku yang harus dilakukan oleh para biku pada saat itu. Kenapa tidak sebanyak aturan yang sekarang? Karena pada saat itu belum ada pelanggaran. Biku-biku itu sudah sempurna perilaku. Karena sempurna perilaku, maka tidak ada, ya, tidak ada pelanggaran, tidak ada aturan yang harus begini, harus begini. Tapi memang ada sebagai benang merah. Begini dalam menjalani kebikuan. Ya, pertama sekali, para biku diharapkan untuk sabar dalam menjalani kehidupan sebagai pabajita. Sabar. Kalau tidak sabar ya nanti tujuannya tidak capai. Tidak bisa dicapai, tidak tercapai. Karena menjadi biku sangat banyak tantangannya. Apalagi untuk mencapai tujuan akhir, terbebas dari duka, tidak gampang. Harus berjuang, ya, berjuang terus-menerus. Karena berjuang terus-menerus tentu mengalami banyak tantangan-tantangan. Nah, ketika menghadapi tantangan-tantangan ini diperlukan kesabaran. Ya. Nah, kesabaran. Kemudian Buddha menyampaikan ada hal yang harus dituju, yaitu nibbana paramang wadanti Buddha. Nibbana adalah yang tertinggi. Ya, sudah kasih tahu. Ini loh yang harus dituju. Tapi semua biku yang hadir itu sudah mencapai itu. Ya, sudah mencapai nibbana. Tapi bukan nibbana akhir, ya. Nah, mencapai nibbana maksudnya adalah kotoran-kotoran batin sudah tidak ada. Sudah mencapai nibbana juga. Tapi
secara fisik masih eksis, tapi secara kotoran batin sudah tidak ada. Oke. Kemudian berikutnya itu mereka yang masih menyakiti, melukai makhluk lain atau orang lain tidak pantas dikatakan sebagai pertapa atau samana. Nah, ini mengingatkan kepada para biku bahwa kalau ada petapa, samana, kalau ada orang begitu ya, mengaku diri sebagai petapa, mengaku diri sebagai samana, tetapi dalam perilaku sehari-hari masih melukai, masih menyakiti makhluk lain, menurut ajaran Sang Buddha, ini tidak pantas dianggap sebagai petapa, tidak pantas dianggap sebagai samana. Jadi petapa atau samana menurut ajaran Sang Buddha atau sesuai dengan anjuran ajaran Sang Buddha, mereka sudah tidak menyakiti, tidak melukai orang lain, tidak menyakiti makhluk lain. Ini kan sangat dalam ya. Karena ibu bapak saudara-saudara, di India itu banyak sekali jenis orang-orang dan mengaku diri sebagai petapa. Zaman dulu banyak, zaman sekarang pun masih ada. Jadi negara yang tidak pernah habis petapanya itu adalah India. Ya. Dari dulu sampai sekarang masih aja petapa. Walaupun mungkin petapa ya berperilakunya tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Tapi mereka juga punya pengikut banyak loh. Jangan kira tidak punya pengikut. Mereka punya pengikut yang banyak. Nah, petapa-petapa itu diantaranya mereka yang petapa telanjang. Petapa telanjang ini tidak hanya laki-laki, perempuan juga ada. Jadi mereka memang tidak menggunakan pakaian. Ada itu di India. Nah, banyak sekali jenis-jenis petapa. Nah, mereka di antara itu ada juga yang masih mukul. Karena zaman sekarang kan ada orang yang sering foto-foto video gitu kan. Ada orang yang dia ambil tongkat langsung pukul orangnya. Apa itu? Ya kan? Dia lari, kejar orang, pukul. Nah, kalau dia masih melukai, menyakiti makhluk lain, tidak pantas disebut sebagai petapa atau samana. Nah, ini Pak syair yang pertama. Kedua, sudah tahu ya, ini sudah sangat terkenal. Ya, Sabba papasa karanang kusala supa sampada sacita pariwudapana etang budhana sasana. Tidak melakukan kejahatan, mengembangkan kebajikan, dan menyucikan batin sendiri-sendiri. Itu ajaran Buddha. Ibu bapak saudara-saudara, tadi Bante di awal sampaikan, mereka yang sudah bertemu dengan Sang Buddha, kemudian menjadi biku, tidak lama menjadi makhluk Arya, menjadi seorang arhat. Kok cepat sekali, ya kan? Sudah mendengar dhamma dari Sang Buddha, sudah dengan cepatnya mencapai tingkat kesucian arhata. Kenapa demikian? Ya kita ambil contoh Upatissa dan Kolita yang kemudian menjadi siswa utama Sang Buddha, Agasawaka. Nah ini gambarannya ya, ada siswa kiri kanan. Saya
belum paham. Apakah kiri kanan itu dilihat dari Sang Buddha, duduk Sang Buddha, atau dari kita sana? Kemungkinan ini menurut saya dari Sang Buddha duduk begini. Ini kanan, ini kiri. Kalau kanan itu penggambaran dari Bante Sariputta, kiri penggambaran dari Bante Mahamoggallana. Nah, kalau kita dari kita nanti yang kini kanan, karena kiri, ya kan? Beda. Nah, Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana, ibu bapak saudara, kenapa dengan cepatnya mencapai tingkat sucana? Karena beliau sudah berusaha, berjuang sangat lama, ya, sangat lama, untuk menjadi seorang siswa yang disebut Agasawaka itu perlu waktu berapa lama? 1 Asangkhya Kapa tambah 100.000 kapa. Dan pada saat itu ia harus bertekad di hadapan sama Sang Buddha. Sebelum bertekad di hadapan sama Sang Buddha, ia harus melakukan kebajikan yang besar. Setelah melakukan kebajikan yang besar, baru bertekad di hadapan sama Sang Buddha. Demikianlah yang dilakukan oleh calon Bante Sariputta dan calon Bante Mahamoggallana di zaman salah satu Buddha yang lampau. Zaman Buddha apa? Nah, sekarang kita lihat. Buddha Gautama, Buddha kita sekarang ini, dulu menyatakan diri ingin menjadi Buddha di hadapan Buddha siapa? Buddha Dipangkara. Kalau dihitung dari Buddha Dipangkara sampai Buddha sebelum Buddha Gautama, ya, sebelum Buddha Gautama, beliau bertemu dengan berapa Buddha? Banyak ya. Berapa? 13. Lebih dari itu, Romo. Ada 24 Buddha. Ya, dihitung dari Buddha Dipangkara sampai sebelum Buddha Gautama namanya Buddha apa? Buddha Kassapa. Ya, Buddha Kassapa. Dari Buddha Gautama, Buddha Dipangkara sampai Buddha Kassapa itu 24 Buddha. Dan ini ditemui oleh calon Buddha Gautama. Ya, pada saat itu. Yang sekarang menjadi Buddha kita. Nah, Buddha kita, Buddha Gautama. Nah, calon Bante Sariputta dan Bante Mahamoggallana ini menyatakan diri ingin menjadi siswa utama ini di zaman Buddha yang ke-7 dari 24 itu. Ya. Buddha apa namanya? Belum ingat ya? Ada yang sudah ingat? Buddha apa namanya? Belum ada. Oke, Bante kasih tahu. Namanya adalah Buddha Anomodasi. Buddha apa? Anomodasi. Jadi beliau berdua itu bertekad ingin menjadi siswa utama Buddha di zaman Buddha Anomodasi. Pada saat itu beliau banyak berbuat baik. Ya, selama seminggu mengundang Buddha dan para biku. Bikunya tidak sedikit. Ya, bikunya tidak sedikit, banyak. Nah, berapa banyak? Saya lupa persisnya, tapi mencapai jutaan bikunya. Itu diundang. Ya, diundang dana makan. Setelah dana makan, di hari akhirnya itu berdana jubah semua kepada Buddha, kepada para biku. Nah, setelah itu kalau Bante Sariputta itu tidak ada dana jubah karena di hutan.
Nah, kalau calon Bante Mahamoggallana, iya. Ya, Bante Mahamoggallana, iya. Bertekad, saya melakukan kebajikan yang besar ini tujuannya bukan untuk lahir di alam dewa, bukan untuk lahir di alam Brahma, ya, tetapi saya ingin menjadi siswa seperti yang Bante tetapkan di masa yang akan datang. Kemudian ya Buddha melihat apakah dengan kekuatan kebajikan yang sudah dilakukan itu mengondisikan nanti di masa yang akan datang bisa tercapai cita-citanya itu. Setelah lihat, oh iya, nanti di masa yang akan datang Anda akan menjadi siswa utama salah satu Buddha. Namanya Buddha Gautama. Dengan nama Sariputta. Ya, dan apa yang disampaikan oleh Buddha tidak akan meleset. Ya, demikian juga dengan Bante Mahamoggallana sama. Ya, melakukan kebajikan besar. Cita-citanya di masa mendatang ingin menjadi siswa seperti siswa Buddha yang terkemuka dalam hal kemampuan, ya, kemampuan tinggi zaman itu di masa yang akan datang, dan disampaikan akan tercapai di masa yang datang, akan menjadi siswa utama salah satu Buddha, yaitu Buddha Gautama dengan nama Mahamoggallana atau Moggallana, ya, Moggallana, dan itu tercapai. Demikian juga dengan siswa-siswa yang lain, hanya saja bedanya nanti siswa-siswa yang lain seperti Bante Ananda, Bante Mahakasapa, Bante Anuruddha, dan Bante-Bante yang lain, itu banyak siswa Sang Buddha yang punya kemampuan-kemampuan khusus, itu juga berjuang. Ya, udah lama mengumpulkan, hanya lebih sedikit waktunya katakannya. Beliau bertekad untuk menjadi siswa yang seperti itu di zaman Buddha yang ke-10 dari 24 Buddha. Jadi masih sedikit. Tapi sedikitnya itu pun lama. Diperkirakan itu 100.000 kappa. Kalau yang dua tadi, 1 asangkya kappa tambah 100.000 kappa. Nah itu pun sebenarnya waktunya sangat lama. Nah dari cerita ini, Bapak saudara-saudara, kenapa para Bante itu begitu mendengarkan Dhamma dari Buddha dengan cepatnya bisa mengerti, memahami, dan menjadi seorang Arya, menjadi seorang Arhat? Karena beliau-beliau itu sudah lama berjuang terus-menerus. Nah setelah bertekad, apakah berjuang terus berjuang, sehingga pada akhirnya mencapai. Maka ibu bapak saudara-saudara, ya kita sekarang ini sebagai pengikut Buddha, pengikut ajaran Sang Buddha, tugas kita belum selesai, tujuan kita belum tercapai. Karena tugas kita belum selesai, tujuan kita belum tercapai, maka kita harus berjuang terus. Berjuang terus untuk apa? Untuk tidak melakukan kejahatan, mengembangkan kebajikan, dan menyucikan pikiran sendiri. Atau menyucikan pikiran masing-masing. Karena setiap orang, setiap individu yang hadir di sini punya pikiran masing-masing, ya. Tidak mungkin yang misalkan Romo Ahwat bergantung dengan yang lain pikirannya. Ya, maksudnya kalau yang lain itu demikian, nanti pemikirannya sama. Tidak nih, beda-beda. Ya, punya pikiran yang beda. Dan karena punya pikiran yang beda-beda, setelah dilihat pikirannya ternyata belum bersih, setelah dicek ternyata masih banyak kotorannya, maka tugas kita adalah untuk apa? Untuk membersihkan kotoran-kotoran pikiran itu. Jangan berpikiran nanti, Bante, saya akan membersihkan kotoran batin saya nanti kalau saya sudah tidak ada kesibukan,
Sebab sekarang ini saya kan masih usia produktif Bende. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Banyak kegiatan yang mesti dilakukan. Kerjaan satu selesai, masih ada kerjaan yang lain. Kerjaan yang lain selesai, masih ada pekerjaan yang lain. Kalau menunggu demikian, maka akan sangat disayangkan waktunya dilewatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya menguntungkan pada waktu sesaat saja. Tapi apakah itu penting untuk dilakukan? Penting, nanti jangan sampai tidak dilakukan juga. Tetapi selain itu juga para ibu bapak saudara, di tengah-tengah menjalankan aktivitas yang memang mesti dijalankan, jangan lupa atau jangan mengesampingkan untuk melihat pikirannya. Ya, jangan diabaikan pikiran ini. Pikiran ini kalau diabaikan, tidak diperhatikan, maka akan semakin hari semakin bertambah kotoran-kotoran. Ya, maka perlu setiap saat, setiap momen kita berusaha untuk memperhatikan pikiran. Karena apapun yang akan kita lakukan, sumbernya dari pikiran. Ibu, bapak, saudara-saudara ingin mengucapkan kata-kata yang halus, kata-kata yang lembut, kata-kata yang enak untuk didengar. Sumbernya dari mana? Pikiran. Ibu, bapak, saudara-saudara ingin mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan sekalipun, ya, itu sumbernya dari mana? Dari pikiran sendiri. Maka pikiran ini bisa menjadi kekuatan yang melindungi. Pikiran ini juga bisa menjadi kekuatan yang menghancurkan. Ya, menghancurkan siapa? Menghancurkan diri sendiri. Ya, karena kita punya pikiran yang melakukan, nanti proses dari pikiran lewat ucapan, bisa juga lewat jasmani dilakukan. Nah, setelah diproses, maka ibu bapak saudara-saudara, kita mesti hati-hati. Ya, mesti hati-hati. Dan ini sangat layak untuk kita ingat-ingat terus bahwa nasihat yang disampaikan oleh Buddha kepada para biku ini, walaupun pada saat itu adalah disampaikan kepada para biku, tetapi kita sebagai pengikut Buddha zaman sekarang ini juga layak menjadikan khotbah ini sebagai rujukan dalam kita menjalani hidup sehari-hari. Agar kita apa? Hati-hati, tidak merugikan pihak lain, tidak menyakiti makhluk lain. Sebab kalau merugikan, menyakiti makhluk lain, akibat dari perilaku kita, secara tidak langsung diri kita juga tersakiti. Diri kita juga dilukai. Dilukai oleh apa? Perbuatan kita sendiri. Dan kalau kita sudah melakukan perbuatan yang buruk di kehidupan sekarang, dampaknya tidak hanya dirasakan di kehidupan sekarang, ibu bapak saudara-saudara. Ya, akibatnya tidak hanya dirasakan di kehidupan sekarang. Tetapi itu bisa memiliki kekuatan, ya, bisa memiliki kekuatan, bisa berbuah di kehidupan-kehidupan berikutnya. Setelah kita meninggal dari kehidupan sekarang, karena tugas belum selesai, meninggal lagi, kemudian timbul lahir. Kalau sering berbuat buruk di kehidupan sekarang, bisa nanti lahir di alam menderita. Dan kalau sudah dia menemukan dirinya di alam menderita, dia akan semakin menderita karena mengingat perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukannya itu. Sudah perbuatan buruknya di kehidupan lampau sebelum lahir, diingat lagi tambah menderita. Padahal dia sudah terlahir di alam menderita.
Maka ibu bapak saudara-saudara, kondisi-kondisi yang menguntungkan ataupun kondisi-kondisi yang merugikan itu tidak ditentukan oleh Yang Maha Kuasa, tidak ditentukan oleh makhluk yang berkuasa di luar diri kita. Tetapi kondisi-kondisi yang menguntungkan, kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan itu ditentukan oleh diri kita sendiri-sendiri. Ya, ditentukan oleh apa? Perbuatan kita masing. Termasuk ibu bapak saudara-saudara. Batin seseorang itu bisa terbebas dari kotoran-kotoran apabila diusahakan oleh dirinya sendiri. Kalau diusahakan oleh orang lain tidak bisa. Tapi Bante, para biku tadi kok bisa batin terbebas dari kotoran-kotoran? Padahal dibantu oleh Sang Buddha. Ya, ada bantuan dari Sang Buddha. Tapi apakah sepenuhnya dibantu oleh Sang Buddha? Tidak. Para biku itu juga berjuang sendiri. Memang mendapatkan arahan-arahan dari Sang Buddha. Setelah dapat arahan dari Sang Buddha, beliau berjuang sendiri. Ya, untuk mengikis kotoran-kotoran batin. Oleh karena itu, ibu bapak saudara-saudara, mari kita menggunakan hidup kita sekarang ini dengan sebaik-baiknya ya, agar nanti tidak muncul penyesalan di kemudian hari. Sekarang kita punya kehidupan yang sangat berharga dan tidak banyak orang memiliki kesempatan yang kita miliki seperti sekarang ini. Lahir sebagai manusia, iya, dan ini adalah luar biasa. Yang tidak kalah luar biasanya lagi adalah sekarang kita bisa bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Tidak hanya bertemu dengan ajaran Sang Buddha, tetapi kita punya kesempatan untuk belajar dan praktek ajaran Sang Buddha. Ini adalah sangat-sangat sulit. Lebih sulit lagi, ya, lebih sulit lagi daripada lahir sebagai manusia. Lebih sulit lagi. Lahir sebagai manusia, Buddha pun bilang itu sangat sulit. Tapi bertemu dengan ajaran Sang Buddha jauh lebih sulit lagi. Karena kalau kita lihat jumlah manusia yang ada di bumi ini banyak. Apakah semuanya itu berkesempatan bertemu dengan ajaran Sang Buddha, belajar ajaran Sang Buddha, praktek ajaran Sang Buddha? Tidak semua. Dan di antara semua, kita adalah orang-orang yang punya kesempatan ini. Nah, kesempatan yang kita miliki ini jangan sampai disia-siakan begitu saja, jangan sampai dibiarkan berlalu begitu saja tanpa kita menggunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk mengikis kotoran-kotoran batin kita. Setiap hari, setiap saat berusaha untuk tidak melakukan keburukan. Senantiasa mengembangkan kebajikan dan menyucikan pikiran sendiri-sendiri. Oke, nah inilah disebut sebagai ajaran Buddha. Kemudian di syair berikutnya, ya para biku sebenarnya dianjurkan untuk bertindak tanduk sesuai dengan patimokkha, ya aturan-aturan. Tapi ya aturan-aturan bagaimana? Ya kembali lagi ke yang awal tadi, ya syair 1-2 itu. Ya, syair 1-2 itu. Karena yang 227 itu kan belum muncul. Gitu. Kembali lagi ke situ. Kemudian bahwa para biku itu juga diharapkan untuk makan secukupnya. Ya. Matanyuta cak batasmi. Matanyuta cak batas. Tahu ukuran dalam hal makan. Ya, zaman Sang Buddha awal-awal itu ya sangat tertib, ya biku-biku hanya makan sekali. Ya, hanya makan sekali. Bahkan mungkin kalau yang tidak patah tidak dapat makanan ya tidak makan. Gitu.
Ya, dan itu pun tentu beliau sangat puas, sangat puas. Kemudian ya para biku diharapkan untuk berdiam di tempat yang tenang. Ya, berdiam di tempat yang tenang itu seperti apa? Hutan-hutan, walaupun di sana ya hutannya tidak ada siapa-siapa, tempatnya tenang. Dan di situ adalah tempat yang cocok untuk mengembangkan batin. Tempat yang tenang lagi apa? Kuburan. Nah, kalau sekarang kita di Indonesia belum ada ya yang tinggal di kuburan. Karena mungkin ada, tapi di dekat-dekatnya. Ya, dekat-dekatnya. Kalau tinggal langsung di sana, nah, belum ada. Ya, belum ada. Kalau berkunjung, ya sering. Ya, kalau berkunjung sering. Nah, tujuannya apa? Di sana adalah tempat yang cocok untuk berlatih. Karena tidak ada orang-orang yang berkunjung ke kuburan malam-malam. Kecuali nah, mungkin ada orang-orang yang punya niat buruk, ya, atau mungkin karena terdesak. Ya, terdesak, jadi dia lewat situ. Tapi kalau hanya tujuannya malam-malam berkunjung ke kuburan untuk bermain-main, nah itu akan tidak dilakukan. Ya, kemudian di rumah-rumah kosong. Nah, biasanya kalau kita di Indonesia ini rumah-rumah kosong identik dengan nanti rumahnya berhantu. Nah, maka tidak banyak orang yang mau datang. Sehingga jadi sepi. Nah, menurut Sang Buddha, itu adalah tempat yang cocok untuk mengembangkan diri. Tempatnya sepi. Ya. Nah, kita di Indonesia ini ya tempat-tempat yang kayak hutan begitu, khususnya kita yang Theravada belum ada punya tempat resmi. Ya, belum ada punya tempat resmi. Tapi ya biku kita ya sudah ada tempat untuk sementara berlatih. Ya, ada kebetulan tidak jauh dari sini. Nanti kalau ibu-ibu, bapak, saudara-saudara punya niat ingin berlatih di sana sangat boleh. Ya, sudah tahu ya tempatnya ya. Nah, nanti bisa berlatih di sana. Tempatnya juga sunyi. Nah, itu ya dianjurkan oleh Buddha kepada para biku. Lalu, nah sebagai yang terakhir, Buddha menganjurkan kepada para biku untuk selalu mengembangkan pikiran-pikiran yang luhur. Adi cite cahayogo. Nah, etang budanas, itulah ajaran para Buddha. Mengembangkan pikiran-pikiran yang luhur. Kapanpun dan di mana. Bahkan dicela sekalipun, tidak sepatutnya para biku untuk balik mencela. Apalagi marah-marah. Nah, ya, kalau ada yang marah-marah, nah pada saat itu tidak sedang praktek dhamma. Nah, pada saat itu ya tidak praktek dhamma. Tapi setelah itu ya mungkin dia sadar lagi, ngakui oh saya masih dalam proses berhati. Nah, kemudian sadar. Nah, berlatih lagi untuk tidak marah-marah. Nah, inilah ya ibu bapak saudara-saudara yang disampaikan oleh Buddha sebagai wadah patimokkha pada para biku yang berkumpul pada saat itu. Ya, dan pada saat itu Sang Buddha melakukan wisudi uposatha. Ya, uposatha ya benar-benar murni. Semua yang hadir arahat. Ya, mengulang patimokkha. Ini luar biasa. Dan kejadian ini ibu bapak saudara-saudara, zaman Buddha kita, Buddha Gautama, hanya terjadi sekali. Hanya terjadi sekali. Zaman Buddha-Buddha dulu bisa terjadi 2 kali, bisa terjadi 3 kali. Kenapa bisa terjadi 2 kali, 3 kali? Karena usia-usia Buddha zaman dulu itu panjang-panjang. Ya, puluhan ribu tahun. Ya, kalau usia Buddha kita sekarang berapa? Hanya 80 tahun.
Kenapa 80 tahun? Karena usia rata-rata manusia pada saat itu hanya 100 tahun. Ya, hanya 100 tahun. Dan biasanya kepotong 20% dari 100%. Ya, usianya. Nah, sehingga terjadi peristiwa seperti ini hanya sekali. Karena terjadi hanya sekali, maka tidak ada pembandingan begitu. Maksudnya tidak ada pembandingan itu tidak ragu-ragu lagi bahwa ini terjadi pada bulan Maga gitu. Hanya sekali sehingga tidak ada terjadi di bulan yang lain lagi begitu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, di penjelasan yang lain kita bisa melihat betapa luar biasanya kejadian yang terjadi di bulan Maga ini. Selain yang Bante sampaikan tadi, 1250 biku itu hadirnya itu tanpa diundang. Ya, tanpa diundang. Ya, peristiwa Maga di bulan Maga ini punya 4 ciri. 1250 biku itu hadir tanpa diundang. Semuanya sudah menjadi seorang arhat. Ya, semuanya menjadi seorang arhat. Semuanya juga mendapatkan penahbisan ehi biku upasampada. Jadi maksudnya apa ehi biku upasampada? Itu ditabiskan langsung oleh Sang Buddha. Dan mungkin meminjam bahasa sekarang, ajaibnya. Nah, ini ajaibnya. Ya. Biku-biku yang ditabiskan oleh Sang Buddha langsung mendapatkan penahbisan ehi biku upasampada yang tadinya berambut, setelah mendapatkan ehi biku upasampada, tiba-tiba rambutnya sudah tidak ada. Ya kan? Tanpa dicukur. Langsung tidak ada rambut. Ini ajaibnya. Kalau berbicara tentang ajaib. Kemudian yang tadinya tidak punya pata, tidak punya jubah, tidak punya perlengkapan untuk para biku, seketika muncul. Ya kan? Dan biku-biku yang mendapatkan ehi biku upasampada itu, beliau rambutnya tidak tumbuh-tumbuh. Ya, rambutnya tidak tumbuh-tumbuh. Itu luar biasanya. Tetap seperti itu. Ini luar biasa. Lalu kenapa bisa menjadi seperti itu? Ternyata Ibu Bapak Saudara-saudara, bante-bante yang mendapatkan ehi biku upasampada, penambisan dari Sang Buddha itu karena memiliki timbunan kebajikan yang besar di masa lampau. Ya, memiliki timbunan kebajikan yang besar. Kalau tidak punya timbunan kebajikan besar, tidak bisa ditabis oleh Sang Buddha langsung. Karena ada biku-biku zaman itu, walaupun Buddha masih hidup, tidak ditabis oleh Buddha langsung. Apalagi zaman sekarang, ya kan? Karena Buddha sudah parinibbana. Kemudian kenapa bol jubahnya tiba-tiba itu karena di masa lampau pernah berdana jubah, pernah berdana pata, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Ada yang disebut dengan Atha Parikara, 8 kebutuhan orang biku. Nah, apa saja itu? Nanti lihat ya. Mungkin punya niat. Satu saat kalau saya mampu, saya akan melakukan itu. Ya kan? Bisa bertekad. Nah, berikutnya pada saat itu Buddha melakukan wisudi uposatha. Ya, melakukan uposatha karena memang pada saat itu kejadiannya pada saat hari purnama.
Nah, biasanya ya mengulang aturan-aturan. Makanya Buddha kan mengulang Owadapati Boka. Owadapati. Memberikan nasihat-nasihat. Inilah yang mesti dilakukan oleh petapa. Tentu petapa sesuai dengan alur ajaran Sang Buddha. Ya, karena banyak petapa-petapa yang lain di luar ajaran Sang Buddha. Nah, inilah ibu bapak saudara-saudara sedikit ya penjelasan berkenaan dengan Magga Puja. Kenapa kita sampai saat ini masih melaksanakannya? Menghormat kepada Buddha Dhamma dan Sangha di bulan Magga sebagai hari raya Magga Puja. Karena pada saat itu terjadi peristiwa yang hanya terjadi sekali. Dan itu ya tentu sampai sekarang ini tidak bisa diulang lagi. Kalaupun mungkin bisa diulang, ya, kalaupun mungkin bisa diulang, tidak sesempurna waktu itu. Mungkin bisa diulang apa? Habiskan nanti 1250 biku. Tapi bikunya apakah semuanya arahat? Belum tentu semuanya arahat. Kalaupun, nah, itu adalah hal yang tidak mungkin sekarang ya, untuk menjadi semuanya menjadi arahat. Dan bagaimana kita tahu bahwa dia sudah menjadi arahat? Yang bisa mengetahui bahwa semuanya arahat, yang bisa menentukan semuanya sudah arahat adalah Sang Buddha. Yang mendeklar, oh ini sudah menjadi arahat, ini sudah belum, ini mencapai ke sini, tahapan ini, tahapan ini. Yang ya istilahnya apa ya, yang mengesahkan itu adalah Sang Buddha. Kalau sekarang tidak bisa. Kalaupun mungkin ada orang yang mengaku-ngaku sudah sampai sini, sampai situ, ya sudah. Kalau misalnya dia ngaku ya, kalau misalkan benar itu, saya turut senang, turut bahagia. Tapi kalau itu tidak benar, ya, ya itu bualan. Tapi juga harus hati-hati, karena itu bisa menjadi bohong. Kalau itu misalkan biku yang mengucapkan itu, kalau benar itu pelanggaran juga, tapi bukan pelanggaran berat. Tapi kalau tidak benar, itu pelanggaran berat. Sudah tidak layak jadi biku. Nah, maka sangat hati-hati. Ya, sangat hati-hati. Nah, ibu apa saudara-saudara, hari Magga Puja ini barangkali tidak begitu menggema bagi kita, khusus kita di Indonesia. Tapi perlahan-lahan kita harus coba untuk tahu, coba untuk cari tahu dan mengerti bahwa hari Magga Puja ini juga tidak kalah penting seperti hari-hari raya yang lain. Sebab kejadian di Magga Puja ini terjadi sekali, yang berkumpul semuanya adalah seorang arahat. Bukan arahanta biasa juga, ya. Semuanya sudah mencapai tingkat kesucian arahanta dan kemampuan ada yang disebut dengan calabinya. 6 kemampuan tinggi. Ya. Apa saja itu? Nanti bisa cari sendiri ya. Tapi itu semua arahat sudah miliki. Nah, kalau pengen miliki itu ya harus berjuang. Dan kita harus berusaha sekarang, Ibu Bapak Saudara. Kalau mungkin ada yang belum punya tekad, punya niat untuk menuju ke sana. Menuju ke sana itu apa maksudnya? Mencapai pantai seberang, terbebas dari duka, sekarang. Munculkan niat itu dalam batin Anda. Kenapa harus memunculkan niat itu dalam batin? Supaya kita ini berusaha dengan sungguh-sungguh. Bahwa saya hidup sebagai manusia, sebagai pengikut ajaran Sang Buddha ini punya tujuan. Ya, punya tujuan. Karena saya punya tujuan, kalau tujuan saya belum tercapai, maka saya akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Bahkan, kalaupun dalam perjuangan itu saya meninggal, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting dalam proses berjuang. Daripada kita santai-santai, tidak punya tujuan, ya nanti nggak tahu arahnya kemana. Ya kan? Maka harus munculkan niatnya untuk punya tujuan. Nah,
Tujuannya kita adalah sama seperti para bande itu yang sudah sampai tujuannya, ya, yaitu terbebas dari penderitaan. Kita juga tujuannya nanti ke sana. Tapi untuk menuju ke sana tidak gampang. Kita harus berjuang. Berjuang untuk apa? Tidak melakukan kejahatan, mengembangkan kebajikan, dan menyucikan pikiran sendiri-sendiri. Baik, Ibu Bapak Saudara-saudara, kiranya ini yang Bade sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita tetap semangat untuk belajar dan praktik Dhamma ini, sebab apa yang kita sudah capai sekarang ini adalah sangat berharga. Jangan sampai disia-siakan begitu saja tanpa digunakan dengan maksimal. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.